Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 yang Pak Guru sayangi dan selalu banggakan, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali walaupun lewat daring ya, lewat online. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah, dan Pak Guru berharap kalian bersama keluarga di rumah selalu mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk pembelajaran kali ini SKI, kita lanjutkan pembahasan soal yang minggu lalu Pak Guru berikan di LKS-nya. Mari kita bahas bersama sehingga kalian lebih menambah materi dan lebih memahami materi yang telah disampaikan oleh Pak Guru sebelumnya, yaitu usaha baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam membangun kota Madinah atau membangun kota Yasrib, yang awalnya adalah Yasrib. Setelah baginda Kanjeng Nabi Muhammad hijrah ke Yasrib, maka diberilah nama Madinatul Munawwarah, yaitu kota yang penuh dengan terang benderang, kota yang bercahaya. Dan untuk lebih barokahnya, mari kita mulai pembelajaran kali ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anakku, Pak Guru lanjutkan, yaitu pada halaman 8 buku LKS-nya. Ya, kita buka. Nomor 1, apa yang menyebabkan kaum muslimin melakukan hijrah ke Madinah? Jadi yang menyebabkan baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan Isra wal Mi'raj, selain baginda Kanjeng Nabi diperintahkan untuk sholat yang akhirnya menjadi 5 waktu, baginda Nabi juga disyaratkan untuk melaksanakan hijrah. Nah, kenapa baginda Kanjeng Nabi melaksanakan hijrah ke Madinah? Salah satu diantaranya yang menjadi penyebabnya yaitu juga untuk menyelamatkan ajaran Islam dan juga untuk menyelamatkan kaum muslimin, para sahabat ya, yang saat itu di Mekah itu banyak siksaan. Ketika ibadah disiksa, ketika sholat, ketika melaksanakan kegiatan keagamaan disiksa, ya, dihina, dipukuli, mendapatkan ancaman dan sebagainya, sehingga baginda Kanjeng Nabi Muhammad memerintahkan kepada para sahabat untuk hijrah ke Madinah, yaitu untuk menghindari ancaman siksaan dari orang kafir Quraisy. Nomor 2, sebutkan suku dan bangsa yang ada di Madinah sebelum Islam datang. Ya, suku yang mendiami kota Madinah yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Dan juga Madinah itu dikuasai oleh bangsa Yahudi. Selanjutnya nomor 3, jelaskan secara singkat keadaan alam kota Madinah. Nah, Madinah ini salah satu kota yang memiliki tanah yang subur dan juga udara yang sejuk, sehingga di Madinah ini paling cocok yaitu untuk bercocok tanam, berbeda dengan di Mekah. Kalau di Mekah banyak padang pasir yang tidak berair, panas gersang, sedangkan di Madinah memiliki tanah yang subur dan udara yang sejuk, sehingga lebih baiknya bercocok tanam di Madinah. Nomor 4, sebutkan 3 hal yang dilakukan Nabi Muhammad dalam membangun Madinah. Yang pertama, baginda Kanjeng Nabi yaitu membangun pondasi, yaitu adalah agama Islam. Membangun pondasi yaitu di bidang agama, keyakinan kita kepada Allah, keyakinan para sahabat kepada Allah, itu yang pertama dibangun. Sehingga dibangunlah masjid,
sebagai sarana ibadah, sarana pendidikan, sarana dakwah, sarana peradilan dan lain sebagainya. Itu sebagai bukti baginda Kanjeng Nabi membangun kota Madinah di bidang keagamaan, keyakinan kepada Allah, dan juga membangun sarana beribadah. Kemudian membangun di bidang sosial. Seperti apa yang dilakukan oleh baginda Nabi? Mempersaudarakan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Kaum Muhajirin, orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah namanya Muhajirin, dan orang yang menolong orang Madinah yang menolong orang Muhajirin namanya orang Ansor. Ini dipersaudarakan oleh baginda Kanjeng Nabi Muhammad. Ini salah satu di antaranya. Dalam bidang sosial itu dipersaudarakan melalui pernikahan, melalui hubungan perdagangan, hubungan bisnis, dan juga lain sebagainya. Artinya bagaimana ada hubungan yang baik antara Ansor dengan Muhajirin, antara yang kaya dengan yang miskin, antara rakyat biasa dengan pengusaha, dan lain sebagainya. Itu yang dilakukan oleh baginda Nabi, merukunkan. Jadi tidak ada lagi perbedaan status sosial, mau kaya miskin semuanya sama makhluk Allah dan berhak untuk hidup damai di dunia ini. Kemudian yang ketiga yaitu membangun di bidang ekonomi. Apa yang dilakukan baginda Nabi membangun kota Madinah itu di bidang ekonomi? Salah satu di antaranya adalah membuat pasar, membangun pasar dengan mensyariatkan yaitu ekonomi syariah. Di situ diajarkan bagaimana berjual beli yang baik. Jadi jual beli itu ada ijab kabulnya. Di dalam jual beli itu tidak ada tipu-tipu, atau misalnya mengurangi timbangan, memalsukan barang dan sebagainya. Nah, itu termasuk salah satu usaha baginda Nabi dalam membangun perekonomian. Kemudian diantaranya juga membangun Baitul Mal, mendirikan Baitul Mal sebagai sarana untuk kepentingan negara, untuk kepentingan bersama. Disitulah maka ada yang namanya zakat. Ya, di situ ada zakat mal. Jadi orang yang memiliki harta lebih sudah sampai kepada nisabnya, maka di situ ada zakat, ada pajak. Disitulah fungsi adanya Baitul Mal untuk kebutuhan bersama, untuk kebutuhan negara. Itu dalam bidang ekonomi. Kemudian dalam bidang pertahanan ditambah lagi, yaitu dalam bidang pertahanan bagaimana baginda Kanjeng Nabi membentuk tentara, pasukan perang, yaitu tujuannya adalah menjaga keamanan bangsa dan negara, menjaga keamanan ketertiban bangsa dan negara dari ancaman baik dari luar ataupun dari dalam. Kemudian nomor 5, apa tujuan kaum Yahudi mengadu domba suku Aus dan suku Khazraj? Nah, sebelum Islam datang ke Madinah, sebelum baginda Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah, di Madinah ini terkenal dengan perang tiap hari antar suku, ya. Suku Khazraj dan suku Aus ini terus perang. Terjadi puncaknya dia itu perang Bu'as. Sebelum hijrah baginda Nabi ke Madinah ada perang Bu'as, peperangan antara kaum Aus dan Khazraj. Ini bertengkar. Apa tujuannya? Supaya Yahudi itu tidak ada saingan untuk menguasai perekonomian. Jadi supaya perekonomian itu dipegang oleh orang Yahudi, sehingga dengan kecerdasan Yahudi, kecerdikannya, sehingga Aus dan Khazraj dipertengkarkan, diadu domba, ya. Sehingga Aus dan Khazraj ini tidak memikirkan perekonomian, ya. Karena yang dipikirkan adalah perang, dan perang, balas dendam tiap hari. Sehingga kaum Yahudi tenang-tenang saja, akhirnya perekonomian dipegang kendali oleh orang Yahudi. Itulah kelicikan dari orang Yahudi. Kemudian nomor 6, bagaimana upaya Nabi Muhammad membangun perekonomian Madinah? Ya, seperti Pak Guru sampaikan tadi, yaitu membangun pasar, mempraktekkan ekonomi syariah, bagaimana berhubungan baik dengan yang lain, antar penjual dan pembeli ada hubungan yang baik, ada keuntungan di antara keduanya, tidak ada yang dirugikan antar penjual dan pembeli.
atau juga ada syarikat. Ya. Syarikat di sini artinya hubungan antara pemilik modal dan pekerja, misalnya antara yang punya lahan dengan pekerja, itu diatur dalam perekonomian, ya, diatur oleh baginda Nabi, dan banyak dalil-dalil firman Allah yang mengajarkan bagaimana berekonomi yang baik. Kemudian selain juga membangun ekonomi di bidang syariah, juga membangun pasar dan juga membangun baitul mal sebagai penyalur zakat ataupun sedekah atau infak bagi orang-orang yang sudah mampu atau memiliki lebih harta. Kemudian selanjutnya nomor 7, apa tujuan penyusunan piagam Madinah? Jadi baginda Kanjeng Nabi Muhammad dalam membangun kota Madinah juga membangun dustur, membangun undang-undang, membentuk atau membuat atau menulis undang-undang yang dikenal dengan piagam Madinah. Apa tujuannya? Supaya ada kerukunan antar umat beragama. Karena di Madinah itu tidak hanya orang Islam saja, tidak hanya orang Muslim. Di Madinah ada orang Islam, ada Yahudi, ada Nasrani, Majusi, dan agama-agama yang lain. Jadi untuk membangun sebuah negara yang berdaulat, adil dan makmur, aman sentosa, maka dari semua unsur agama itu, dari semua agama yang ada di kota Madinah, maka dibentuklah sebuah dustur, dibentuklah sebuah undang-undang peraturan, sehingga seluruh agama yang ada di Madinah ini menjalin hubungan yang baik dalam membangun negara. Itu tujuan piagam Madinah, supaya ada kekuatan, ya, supaya ada kerukunan, kerjasama yang baik antar umat beragama dalam membangun bangsa dan negara. Ini sudah dicontohkan baginda Nabi sejak dahulu. Apa yang dimaksud dengan kaum muhajirin dan ansor? Sudah Pak Guru sampaikan tadi. Kaum muhajirin adalah orang Mekah yang hijrah ke Madinah, namanya muhajirin. Dan orang Madinah yang membantu, yang menolong orang muhajirin, itu namanya kaum ansor, kata orang ansor. Ansor itu nasoro yang suruh nasron, artinya menolong. Jadi orang yang menolong kaum muhajirin namanya kaum ansor. Itu asli di kota Madinah. Siapa orang ansor itu? Di antaranya adalah kaum Khazraj dan kaum Aus. Nomor 9, apa fungsi Masjid Nabawi pada masa Nabi Muhammad? Banyak fungsinya, bukan hanya sebagai tempat peribadatan. Yang pertama sebagai tempat beribadah, sholat dan sebagainya. Yang kedua sebagai sarana dakwah. Yang ketiga sarana pendidikan. Kemudian yang keempat juga sebagai tempat untuk peradilan, dan juga digunakan sebagai tempat menampung biasanya ketika ada orang yang musafir, orang yang bepergian kehabisan bekal, ya, disitulah ditempatkan oleh baginda Nabi untuk menampung orang-orang yang kehabisan harta. Jadi orang-orang miskin memang ditampung oleh baginda Nabi, diberikan modal, diberikan biaya hidup, ya, diberikan modal sehingga bisa beraktivitas. Maka itulah fungsi masjid pada zaman dahulu, dan banyak lagi fungsi yang lain. Kemudian yang nomor 10, sebutkan 3 sahabat kaum muhajirin yang dipersaudarakan dengan kaum ansor. Ini banyak ya, seperti Abu Bakar dipersaudarakan dengan Kharijah bin Zaid, Ja'far bin Abu Thalib dipersaudarakan dengan Mu'az bin Jabal, Umar bin Khattab dipersaudarakan dengan Uqbah bin Malik, Ibnu Mas'ud dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Mu'az, dan juga Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi'. Nah, antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin dipersaudarakan melalui pernikahan, melalui perdagangan dan yang lainnya, sehingga antara Ansor dan Muhajirin itu ada kerukunan, ada kebersamaan, utamanya dalam membangun bangsa dan negara. Nah, anak-anakku kelas 5 yang Pak Guru sayangi,
Berarti hari ini kita hanya bisa membahas 10 pertanyaan saja. Untuk selanjutnya kita akan bahas pada halaman 11 dan halaman 14. Jadi insya Allah minggu depan kita akan bahas untuk berikutnya. Demikian dari Pak Guru untuk hari ini. Selanjutnya ya, hari ini kalian tidak ada tugas, cuman tugas kalian adalah memperbaiki jawaban kalian yang kurang benar atau belum lengkap, segera dilengkapi sesuai dengan video dari Pak Guru ini ya. Keterangan dari Pak Guru silahkan kalian rangkum kembali, tulis kembali. Bagi yang salah silahkan dirubah, bagi yang belum lengkap dilengkapi, dan mudah-mudahan jawaban kalian benar semua, sehingga ketika ujian semester nanti kalian akan mudah untuk mengerjakannya, dan insya Allah kalian akan menjadi anak yang soleh dan soleha, sehingga bisa mempraktikkan apa yang telah diajarkan oleh baginda kanjeng Nabi Muhammad SAW. Demikian dari Pak Guru. Nanti difoto hasil revisinya, hasil kalian memperbaikinya, kirim ke Pak Guru. Demikian dari Pak Guru, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.